Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara penutupan Ramadan for Kids tahun 2016, di mana ini adalah gelaran yang kedua setelah tahun 2015 kemarin. Dan alhamdulillah progresnya semakin banyak Bapak dan Ibu. Kalau yang kemarin jumlah pesertanya sekitar 30-an, sekarang sudah mencapai 80-an. 96 ya, 96. Itu pun juga terbatas sponsornya. Mungkin kalau iklannya lebih gencar mungkin lebih banyak pesertanya, tapi takutnya kalau diadakan secara gencar nggak maksimal, nanti jumlah pesertanya semakin banyak. Selamat datang Pak Atang, monggo. Oke, karena waktu sudah jam 4, maka langsung saja nanti acara penutupan akan diisi oleh Ustadz Rizky Tajudin. Beliau ini adalah salah satu pembicara tentang masalah parenting. Beberapa kali juga diundang di Al-Uswah Weekend serta Bangil. Kemudian beliau merupakan salah satu founder dari Sekolah Alam di Palangkaraya serta endorser untuk Sekolah Alam di Ponorogo dan Takalar pun. Jadi mumpung beliau ada di sini, monggo nanti setelah beliau menyampaikan materi, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi perkiraan waktunya sampai jam 16.45, jam 16.50, baru kemudian disambung oleh tanya jawab. Silakan Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hingga hari ini nikmat iman. Karena nikmat iman adalah sebesar-besar nikmat yang harusnya kita dapatkan hingga hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengasuh anak, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang orang tua ya. Karena sampai sekarang kalau kita baca-baca buku ya tentang pengasuhan, maka menurut saya sampai sekarang belum ada lah seseorang yang bisa mengasuh dengan seperti Rasulullah ya. Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Pak di kontak sama Pak Winasis dan Bu Griska ya. Cuma saya udah lupa Bu Griska mukanya yang mana. Oh itu ya. Bu Griska ini satu angkatan sama istri saya di Fakultas Kedokteran. Pak Winasis satu angkatan sama teman SMA saya di ITS. Jadi waktu saya datang ke pernikahan teman saya kaget, istri saya kaget loh. Kok ada Griska gitu ya. Istri saya bilang. Terus Pak Winasis SMA Pandaan ya? Iya. SMA Pandaan, berarti satu SMA sama istri saya. Jadi kayak benang ruwet lah. Iya, mulai. Ya. Ya akhirnya takdir Allah bisa di sini gitu. Pertama saya mohon maaf kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, mungkin materi ini sudah pernah didapatkan dan
Mohon maaf kalau ada yang dari kapasitas syar'i mungkin yang saya sampaikan kurang pas dan sebagainya. Saya mungkin awalin sebuah cerita ya. Tadi pagi, mungkin kalau ada yang ikut Facebook saya, ini materinya bisa di-download di Telegram Sahabat Saura ya. T-nya 1 bukan 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat file ini boleh join di channel Telegram saya Sahabat Saura. Nanti bisa di-download. Tadi pagi ibu saya pulang dari takziah. Tetangga saya umur 31 tahun. Saya tanya ibu saya, kenapa meninggal? Dia masih muda ya, 31 tahun. Laki-laki. Ibu saya bilang narkoba gitu. Mungkin dalam hati kita sebagian besar kita akan bilang itu kan pilihan dia, itu narkoba. Udah tahu benar kayak gitu kok dideketin gitu ya. Terus ibu saya cerita lagi bahwa pemuda ini yang meninggal tadi pagi itu sejak usia 3 hari sudah diasuh oleh neneknya ya. Kenapa diambil oleh neneknya? Karena ayahnya ingin menjualnya ya. Jadi ketika sudah hamil itu ibu dan bapaknya dalam keadaan konflik ingin bercerai dan akhirnya bercerai ketika anak usia 3 hari, ditinggal oleh ibunya. Dan bapaknya, menurut bapaknya, karena nggak akan mampu bayar rumah sakit maka akan dijual. Karena neneknya tahu maka diambil oleh neneknya sejak usia 3 hari. Saya yakin juga ketika dalam proses kehamilan maka anaknya mendapatkan, ibunya juga dalam keadaan yang depresi. Kemudian setiap acara seperti ini, ya, seperti anak-anak tampil, yang ditunggu anak-anak itu bukan suaranya bagus, ya, bukan. Yang ditunggu anak-anak juga bukan tampilannya bagus atau tidak. Tidak. Yang ditunggu anak-anak adalah ayah ibunya hadir di depan sini melihat mereka tampil yang apa adanya. Yang menurut kita suaranya fals ya. Kalau kita dengar suaranya aslinya kan lebih enak ya dibanding anak-anak ya. Yang tadi fals ya. Yang satu sudah lagunya sampai mana, yang satu belum nyanyi kan gitu ya. Cuma buat kita kan nggak penting itu ya. Yang penting anak kita tampil ke depan, kita bangga, kita foto ya. Kita foto, kita rekam. Padahal nggak enak suaranya. Dan anak ini yang tadi meninggal itu, dia selalu berharap orang tuanya hadir di pentas-pentasnya, tapi nggak pernah didapat. Kemudian dia meninggal hari ini. Ibu saya juga bilang, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia selalu duduk di depan rumahnya, kemudian termenung aja. Saya mau bilang bahwa bisa jadi kalau dia kemudian nanti di yaumil hisab ya. Dulu saya pernah baca hadis seorang anak yang masuk neraka kemudian dia menuntut bahwa orang tuanya tidak memberikan haknya pada dirinya gitu. Dan akhirnya orang tuanya diganti masuk neraka, anaknya masuk surga gitu. Entah itu hadisnya palsu atau tidak saya nggak tahu ya. Pertama saya kok Allah nggak adil gitu ya, tapi setelah melihat anak ini kayaknya memang adil. Bayangkan anak ini nggak punya referensi kebaikan dalam dirinya, dia nggak punya referensi kebaikan ya. Nggak pernah dapat ketika dia kesakitan malam hari, ayahnya nggak hadir, ibunya nggak hadir. Ketika dia terjatuh, diolok temannya, dibully temannya, ayahnya nggak hadir. Ya. Ketika dia terpuruk, ayahnya nggak memeluk dia. Ya. Ketika dia merasa kedinginan, ibunya nggak memberikan selimut pada dirinya. Kemudian di sekelilingnya, tetangganya, gurunya mencaci dia. Apalagi kena narkoba, mungkin kita akan menjauhi dia. Ya. Kita mau berdakwah pada orang yang sudah setengah matang. Pada orang-orang kayak gini kita lihat sebelah mata. Ya. Kita memvonis. Ya. Itu kan pilihan dia tuh pakai narkoba. Iya, itu pilihan dia. Tapi dia nggak punya pilihan lain selain pakai itu. Tapi kan dia dengar azan. Iya, dia dengar azan. Tapi dia nggak berani masuk ke masjid karena dia merasa dirinya tidak baik. Jadi harga dirinya, dia punya self esteem itu negatif. Sehingga ketika dia mau ke masjid, dia nggak berani lagi ke masjid. Kenapa? Dia ngeliat, itu kan orang berjenggot, itu orang berjilbab, itu orang pakai kopiah, itu orang yang rajin sholat. Saya ini apa? Dia nggak berani. Ya. Jadi saya sampai merenung tadi, jangan-jangan nanti kalau di yaumil hisab kita ditanya juga sama Allah, apa yang sudah kita lakukan pada orang-orang seperti ini, dan kita jawab belum ada, atau bahkan tadi saya share di sebuah grup WhatsApp ada yang bercanda malah. Coba
ru'ya aja tuh, paling jinnya keluar sambil ketawa-ketawa. Atau ada yang bilang di aku puntur aja di daerah-daerah yang dia suka narkoba itu katanya, biar kapok. Dan ya, kita meledek. Padahal anak-anak ini nggak punya referensi kebaikan dalam dirinya. Yang ada dalam dirinya ya itu, gitu. Jadi narkoba yang dia manfaatkan itu, yang digunakan sama dia, itu adalah pelarian dari masalah-masalah dia. Kita nggak bisa menyamakan persepsi dia dengan persepsi kita. Kita nggak bisa menyamakan kondisi dia dengan kondisi kita. Saya yang mau bilang, ini bukan 1-2 orang seperti ini. Banyak anak-anak di Indonesia yang keadaannya sekarang seperti itu. Yang ayahnya abai, ibunya abai. Ya. Ayahnya mengabaikan dirinya, ibunya mengabaikan dirinya. Ya. Sehingga jalan satu-satunya narkoba. Ya. Kan ada lagunya Iwan Fals ya. Kalau yang suka lagunya Iwan Fals, saya juga agak lupa tuh ya. Yang apa? Jalanan kami sandarkan cita-cita, Kak. Sebab di rumah tidak ada lagi yang diharapkan, dia bilang gitu. Dia sandarkan cita-cita di jalanan. Sangat beruntung orang-orang yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk berubah. Tapi banyak orang yang kita bilang, tapi kan dia bisa dapat hidayah itu pilihan dan sebagainya. Iya, cuma sekarang referensinya terlalu buruk dia. Saya punya teman yang hampir mati karena overdosis ya, di Blok M. Tapi kemudian dia ditolong oleh orang yang baik. Ya. Kemudian dia selamatkan dan sebagainya. Kemudian sekarang dia jadi tokoh nasional yang bicara tentang ayah. Nah, Bapak Ayah Bunda, saya mau bilang bahwa ini nggak 1-2 orang anak. Gitu. Ini dengan orang tua yang broken home ya. Kemudian saya kemarin dapat cerita dari teman saya di Jakarta, anak perempuan lesbi, ya, lesbi. Dan kalau saya tanya siapa bapaknya, Pak Rizky kenal lah bapaknya. Dia seorang tokoh, ustadz kaliber nasional. Gitu. Saya bilang kok bisa dia kena lesbi? Gitu. Karena ayahnya abai pada pengasuhan dia anak itu. Jadi ayah nggak pernah terlibat sama sekali dalam pengasuhannya. Ketika dibantu sama teman saya laki-laki juga, teman saya laki-laki yang bantu. Terus kemudian karena ini susah sekali ya dibantu untuk sembuh dari lesbinya. Kebetulan pacarnya itu teman hidup tinggalnya dia seorang manajer di perusahaan telekomunikasi nasional. Jadi duitnya banyak ya pasti ya. Dia mau apa aja dikasih, tinggal di apartemen dan sebagainya. Karena sudah 10 kali pertemuan dan gak ada perubahan pada anak ini, teman saya bilang, udah ya, saya cukup aja di sini, bantu kamu. Kemudian dia bilang, Pak, kalau Bapak tinggalkan saya, berarti gak ada laki-laki yang bisa saya percaya di dunia ini. Gitu. Ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini fakta Bapak Ibu ya, Ayah Bunda, bahwa kenapa ayahnya dia sampai seperti itu, karena ayahnya terlalu keras pada dirinya. Saya juga punya kenalan adik saya punya teman SMA, anaknya Ustadz juga yang temannya adik saya ini SMP sudah hafiz Quran. Kemudian SMA, mulai kelas 1 SMA, kerjaannya setiap hari main Winning Eleven, tahu ya Pak? Winning Eleven tahu ya? Pak Winasis biasanya mungkin Winning Eleven ya. Masih sebelum tobat dulu ya. Winning Eleven itu saya jelasin ke ibu-ibunya ya. Winning Eleven itu main PlayStation bola gitu. Cukup menarik buat bapak-bapaknya karena kita seperti main pemain bola beneran. Setiap hari ke Winning Eleven ke PlayStation dia 1-2 jam. Kemudian temennya nanya, sepupu saya nanya, lu nggak takut hafalan lu hilang? Ngegame lulu. Dia bilang apa? Emang gue pikirin gitu. Emang gue pikirin hafalan gue hilang. Yang nyuruh ngafalin kan bukan gue, bokap gue. Ambil aja tuh hafalan, dia bilang gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Kenapa ini terjadi? Ayahnya tidak memberikan banyak pilihan pada dirinya, ya. Keras, bukan tegas, keras. Dengan alasan Quran, dengan alasan ibadah dan sebagainya keras.
Tadi pagi saya dapat dari grup WhatsApp sebuah broadcast ya. Cerita. Ini dulu ya, brainstorming dulu. Nanti saya akan bahas ini ya. Isinya gini. Pokoknya membanggakan pendidikan yang dilakukan oleh gurunya Al-Fatih yang penakluk Konstantin. Mencubit, memukul, dan itu pendidikan cara Islam. Boleh mencubit, memukul ya, dan sebagainya. Itu buktinya Al-Fatih bisa menaklukkan Eropa, menaklukkan Konstantin dengan cubitan dan pukulan gurunya. Gitu. Terus saya tanya ke kakak saya, abang ipar saya, kebetulan dia backgroundnya syariah. Saya tanya, gimana nih dengan ini? Gitu. Gurunya Al-Fatih itu bukan Rasul. Gurunya Al-Fatih itu bukan Rasul. Dan kalau kita mau melihat Rasul nggak pernah mukul cucunya. Rasul nggak pernah tegas dia. Ketika suatu hari Hasan Husain datang ke masjid, kemudian makan sesuatu, kemudian Rasul nanya, dari mana kamu dapat makanan? Nggak tahu. Pokoknya saya dapat makanan di masjid. Itu kehati-hatian Rasulullah, kemudian mengorek mulut Hasan Husain sampai keluar, sampai muntah. Itu tegas. Ya. Ali itu nggak pernah mukul atau mencaci pembantunya. Kemudian kita dengan mudah pendidikan Islam boleh mukul, boleh cubit untuk anak. Yang penting anak-anak bisa Quran. Kalau kita mau lihat ke hadis, di hadis itu mukulnya yang boleh mukul itu untuk sholat ya, untuk masalah sholat. Itu pun setelah 10 tahun dengan pukulan tidak menyakitkan. Tapi kita harus ngajarin mulai umur 7 tahun. Kalau kita hitung ya, 7 ke 10, 3 tahun. Satu hari 5 kali sholat. Berarti 5 kali 360 kali 3. Itu berapa kali itu harus ngajar? Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita ngajarin anak-anak kita sholat? Jangan-jangan hanya di sekolah. Ya. Kita udah nganggep, aku sembahyang nang sekolahan. Guru nih apa? Kelas 3 gak iso anakku sembahyang. Guru nih apa? Kelas 3 anakku gak iso ngaji. Loh, tanggung jawab ngaji, tanggung jawab sholat itu bukan pada guru, tapi pada ayah dan ibunya. Kita sekarang menyerahkan semua itu kepada guru. Persekolahan, bukan pendidikan, ke persekolahan. Ya. Jadi kalau nanti ditanya di yaumul hisab, siapa yang ngajarin kamu ngaji? Guruku. Siapa yang ngajarin kamu sholat? Guruku. Siapa yang ngajarin kamu belajar? Guruku. Siapa yang ngajarin kamu cinta ilmu? Guruku. Siapa yang ngajarin kamu cinta Quran? Guruku. Siapa yang ngajarin kamu cinta ibadah? Guruku. Sisanya buat kita apa? Terus kita nuntut Allah, ya Allah masukkan saya bersama anak-anak dan keluarga saya ke surga. Terus kita nggak pernah ngajarin mereka, kemudian kita minta Allah supaya kita masuk dalam pintu surga yang sama. Gitu. Ya. Ayah bunda, saya mau ngingetin bahwa tanggung jawab terbesar mengasuh anak bukan pada sekolah. Tanggung jawab itu pada kita. Ya. Jangan sampai kita menyerahkan semua urusan itu di persekolahan. Ya. Karena yang ditanya nanti bukan sekolah, tapi kita yang ditanya. Kita nggak bisa. Nah ini ada penelitian ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Ketika saya ikut seminar sebagai peserta di Bandung, Akeswari ya, seminar Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. Waktu itu yang ngisi pendeta, psikiater. Dan ini luar biasa mereka ya. Dia dalam acara itu dia bilang, saya dan tim saya sudah siap masuk ke Kementerian Pendidikan untuk masalah parenting keayahan. Gitu. Dan kita ketinggalan jauh. Dia udah siap tuh timnya. Dia bilang sih tim saya gitu kan. Tapi kan kita lihat ya buku-bukunya itu tulisannya Bapa di surga dan sebagainya. Nah, dokter itu bilang cerita apa? Dia mengungkapkan penelitian ya, hasil penelitian bahwa tahun sebelum revolusi industri, ayah itu adalah seseorang yang mentransfer moral kepada anaknya di seluruh dunia, yang termasuk di Eropa yang Kristen itu. Jadi transfer moral itu dari ayah ke anak. Itu sebelum revolusi industri. Pasca revolusi industri, ayah itu seseorang yang mentransfer uang ke anaknya. Jadi setelah transfer uang ke ibunya atau ke anaknya, urusan selesai. Saya sudah kasih uang ke istri saya sudah sekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik, ya. Saya sudah, ya pokoknya saya sudah serahkan itu kepada istri saya. Atau dengan menggunakan dalih al-umma dursatul ula, ya. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya, atau sekolah paling utama buat anak-anaknya. Itu pepatah Arab ya. Padahal kalau kita mau lanjutin, ibu itu adalah sekolah utama buat anaknya dan ayah adalah kepala sekolah. Nah sekarang banyak ayah bukan jadi kepala sekolah tapi penjaga sekolah. Yang kalau gentengnya bocor baru ayah perbaikin. Kalau ada keran bocor ayah perbaikin. Tapi kalau anaknya ada masalah nggak pernah dievaluasi.
Ini dulu dari saya, brainstorming bahwa apa banyak sekarang kejadian di Indonesia abai terhadap masalah pengasuhan, terutama ayah. Ya. Ini luar biasa ya, bisa imbang bapak ibunya. Ya. Dan saya jarang ngisi acara kayak gini seimbang bapak ibu. Ya. Biasanya lebih banyak ibu-ibu ya, apalagi kalau pas ngambil rapot TK itu ibu-ibu semua ya, bapaknya jarang. Ya. Jadi kayaknya banyak janda gitu ya. Ibu. Tapi ini enggak kan? Ini tuh kondisi ayah bunda ya, yang kondisi darurat. Kalau saya bilang di Indonesia ini sekarang kemarin kita ada peristiwa Eno di Lampung, ada peristiwa mana lagi di Surabaya dan sebagainya ya, kekerasan seksual. Kalau kita mau bilang itu salah satunya adalah masalah di rumah ya, pengasuhan ayah dan ibunya yang bermasalah. Ada masalah di pengasuhan ayah dan ibunya. Saya tambahin satu cerita yang bikin istri saya kemarin di rumah sakit itu sampai mau muntah ya, mendengar cerita ini. Jadi ada seorang perempuan jadi pasien istri saya, ternyata dia depresi. Depresinya kenapa? Karena pacarnya yang perempuan juga itu menikah dengan laki-laki gitu, menikah dengan laki-laki. Dia cerita kemudian bagaimana dia berhubungan dengan sama perempuan ya, dijelaskan sampai istri saya mau muntah rasanya gitu ya. Kemudian ditanya, kenapa sih yang bikin kamu nggak suka dengan laki-laki? Pertama, ayahnya abai. Ya, ayahnya nggak pernah datang ke rumahnya. Kalaupun datang, nggak menyelesaikan masalah ya, marah-marah dan sebagainya, ya, mukul dan sebagainya. Kemudian Kemudian dia ketika kelas 6 SD bersama teman-teman laki-lakinya dan teman-teman perempuan yang lain datang ke rumah teman laki-lakinya yang kosong, kemudian nonton film porno bersama-sama. Setelah film porno selesai, temannya yang punya rumah yang kelas 5 SD berkata, awakmu nang kamar iki ambek iki, awakmu nang kene. Akhirnya mereka melakukan persetubuhan kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Jadi pesta seks umur kelas 5 SD. Sekarang anak itu umur 21 tahun. Berarti kita lihat ya, sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu itu belum lama. Ya. Kemudian ada seorang mahasiswa berprestasi di salah satu kampus perguruan tinggi di Indonesia ya. Itu dia berprestasi beberapa kali ke luar negeri. Dia bilang, saya menahan untuk tidak suka dengan laki-laki, tapi saya suka dengan laki-laki. Dia laki-laki juga. Ketika ditanya masalahnya kenapa? Karena dia benci dengan ayahnya. Ya. Dia sudah 3 kali masuk rumah sakit karena dijahit di gendang telinga, matanya dan sebagainya karena dipukul sama ayahnya. Ya. Ketika dia kecil. Sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Ya. Dan sebagainya. Kalau kita mau ungkap banyak sekali ya, Bapak Ibu, kisah-kisah ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Ya. Jadi, kalau saya bilang, kalau nggak mukul gimana Pak Rizky? Saya bilang kalau nggak mukul, kalau orang mukul itu, kita mukul, itu karena kita nggak punya metode lain bagaimana mengasuh anak kita. Kalau Bapak Ibu baca di Tarbiyatul Aulad fil Islam, karyanya Dr. Abdullah Nasir Ulwan, boleh itu mukul, boleh mukul. Tapi syaratnya itu sama aja dibilang nggak boleh mukul. Kita mukul anak tidak boleh dalam keadaan emosi. Mungkin nggak? Saya tanya deh. Nggak dalam keadaan emosi. Kemudian tidak menimbulkan bekas. Mungkin nggak? Kita nyubit nggak menimbulkan bekas ketika dia nakal banget. Kita ambil itu ya sampai kita bilang tak cetol kan ya, gitu ya. Gitu ya. Sak ngene apa sak ngene gitu ya. Kalau segini suwaket ya. Kalau gini suwaket juga dipelintir gitu sampai merah. Alasannya sederhana. Biasanya hanya masalah nggak ngerjain PR. Alasannya sederhana karena dia nggak mau makan. Ya. Padahal perintah Rasul itu masalah sholat, mukul, nggak menyakitkan. Pertanyaannya, ada nggak anaknya Rasulullah dipukul sama Rasulullah karena nggak sholat? Ada nggak pertanyaannya anak pucunya Rasulullah dipukul oleh Ali karena nggak sholat? Ada nggak? Dan kalau kita mukul anak kita harus siap dengan pertanyaan mereka. Apa yang sudah ibu lakukan ketika ibu dalam keadaan hamil? Apa yang sudah ayah lakukan ketika ibu hamil? Ya. Apa yang sudah ibu lakukan ketika ibu menggendong saya, menyusuin saya? Apakah menyusu sambil menghadap kiblat dan baca Quran atau nonton utaran? Ya. Sekarang bukan menghadap barat lagi ya, menghadap utara ya.
Ini kejadian sekarang ya. Bapak Ibu, ayah bunda. Jadi itu dulu dari saya. Nah, kemudian saya mau bicara apa di sini? Bicara beberapa hal yang menurut saya penting. Pertama, kita bisa ambil hikmah dari Luqman yang diajarkan Luqman pada anaknya. Ya, Luqman bukan seorang rasul, Luqman hanya manusia biasa, tapi namanya diabadikan dalam Quran. Berarti dia seorang yang luar biasa. Ya. Terutama dialognya dengan anaknya. Dan ini pernah dipakai oleh mentor saya, Pak Irwan Rinaldi, untuk ngisi di gereja, ngisi parenting di gereja. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, pertemuan ketiga ditelepon sama pastornya, Mas Irwan, kita ketemuan di luar, di kafe, saya mau ngobrol, dan sebagainya. Ketika ngobrol, ngambil dari mana ini? Kamu ngambil dari mana ngisi parenting di jemaat saya? Dari Alkitab katanya, karena Pak Irwan dulu pernah di sekolah teologi, ketika masih nggak tobat ya. Akhirnya mereka buka tuh. Coba cari di Alkitab, maksudnya di Injil. Mereka buka-buka, mereka pulang. Pertemuan keempat Pak Irwan isi lagi, harusnya 6 kali pertemuan. Pertemuan keempat ketemu lagi. Saya nggak mau ketemu di gereja, kita ketemu di kafe seperti kemarin. Dia, pastor dan co-pastor 3 orang. Tanya lagi, Pak Irwan bohong, saya nggak nemu di Alkitab. Pak Irwan ngambil dari mana? Kemudian Pak Irwan bilang, saya ngambil dari Quran. Kemudian si pastor dan co-pastor itu bilang, Pak Irwan kurang ajar. Pak Irwan telah membohongi saya dan jemaat saya dan membuat iman saya goyah. Dan sejak saat itu dia keluar dari gereja untuk dia nggak mau jadi pastor lagi karena dia bilang saya nggak mungkin jadi pastor ketika iman saya sudah goyah. Coba bayangin ya, gara-gara parenting aja mereka sudah goyah karena mereka nggak nemu, Bapak Ibu, di Alkitab itu nggak nemu tentang percakapan ini. Ya, baik. Pertama apa yang disampaikan Luqman? Pertama, Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah. Ya anakku, jangan sekutukan Allah. Ya. Nah, ada yang bilang nggak boleh itu bilang jangan. Iya, memang nggak boleh bilang terlalu banyak jangan. Ya. Anak mau nulis di tembok kita bilang jangan. Anak mau nulis di kursi kita bilang jangan. Maksudnya kita kan tulis di kertas aja ya. Tapi kita enggak. Kita bilang jangan, semua jangan gitu. Nah, tapi kalau saya ditanya apakah Pak Rizky setuju untuk bilang jangan, saya bilang setuju. Untuk hal-hal tertentu. Masalah apa? Masalah akidah dan masalah nyawa. Misalkan anak kita mau nyolokin listrik, tangannya mau dicolokin listrik, kita kan nggak pakai dialog lagi sama anak kita ya. Nah, cantik, maaf, menurut kamu untuk apa kamu masukin tangan kamu ke situ? Dia udah mati itu. Jadi untuk hal-hal yang esensi, yang prinsip, ketika dia udah mau nyolokin kita bilang jangan, itu boleh. Termasuk yang tadi dikatakan Luqman, ini masalah akidah. Dia bilang la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Ini untuk hal yang penting Bapak Ibu. Tapi untuk hal yang sepele, untuk coret di tembok kita nggak usah bilang jangan. Kita bilang aja, maaf bang, coretnya di kertas. Ya. Ketika dia nggak mau manjat-manjat, kita nggak usah bilang jangan manjat. Kita kan bisa bilang, bisa nggak manjatnya nungguin ayah, sehingga kalau kamu jatuh ada yang bantuin. Ya. Kita terlalu banyak bilang jangan untuk hal-hal yang nggak esensi. Ya. Tapi untuk hal esensi kita perlu bilang itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya anakku, itu pun ya. Ketika Luqman bicara dengan anaknya, dia panggil dengan ya bunayya. Sebutannya kalau orang Indonesia ya ananda. Ya. Panggilannya mesra. Kemudian ini pun masih ada penjelasan berikutnya. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa, perbuatan yang buruk gitu. Artinya ketika ngomongin akidah pun, ketika bilang jangan itu, Luqman pun masih memberikan alasan. Kita kadang-kadang nggak memberikan alasan, bilang jangan ke anak kita. Ya, misalkan jangan tidur malam-malam. Kenapa sih nggak tidur malam-malam? Pokoknya jangan tidur malam-malam. Ya, selesai, titik. Kita nggak kasih keterangan lain. Ya. Jangan ditiup, minuman jangan ditiup. Kenapa nggak boleh ditiup? Ya pokoknya jangan ditiup. Kan kita bisa kasih alasan kenapa nggak ditiup. Ya. Dan seterusnya.
Nah, tauhid yang pertama dilaksanakan Luqman ya. Bentengi anak dari syirik, la tusyrik billah. Kenapa enggak keesaan dulu? Masalah keesaan karena anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah manusia itu mengesahkan Tuhan ya. Jadi yang kita bentengi anak-anak dari syirik dulu. Karena untuk masalah tauhid, anak-anak sudah ada dalam dirinya tauhid. Tapi syirik ini yang harusnya kita bentengi, dan sekarang ini penting ya. Ketika nonton TV, kesyirikan itu luar biasa ya. Yang film Utaran lah, film Joda Akbar lah, apalagi kita nonton ya. Dan kalau anak-anak nonton itu sebetulnya memenuhi fitrahnya. Maksudnya gimana memenuhi fitrahnya? Fitrah anak itu bergerak. Fitrah anak itu bergerak, ya, mobile atau istilahnya dinamis. Ya. Fitrah anak. Tapi orang tuanya nggak dinamis, orang tuanya statis. Ya. 10 tahun pulang kerja, cara pulangnya, cara ketok pintunya nggak berubah, sehingga bisa ditebak sama anaknya. Ya, ini kejadian pada diri saya. Ya. Wam, dengerin Wam, ayah datang Wam, kita harus beres-beres Wam. Ya. Dengerin sepeda motor udah tahu dia. Dan ketika saya masuk, anak saya udah tahu. Tuh kan Wam, ayah bilang, beresin, ayo beresin mainannya. Tuh kan, betul aku. 10 tahun dengan cara yang sama, kita nggak dinamis. Masuk, sudah masuk. Bentar ya. Nih, ketok pintunya nih 2 kali. Kemudian assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kayak gini, dia pasti ada masalah nih ayah nih. Kalau gini, pasti lagi kayak gini. Statis kita. Padahal kita bisa pakai cara yang lain ya. Kita nggak pakai salam tiba-tiba ngagetin mereka. Atau kalau pintu ada 2, hari ini masuk pintu depan, kemudian besok kita lewat pintu belakang dan sebagainya. Atau kalau kita punya motor, kita matiin motor dari jarak 50 meter, kita dorong ya, dan sebagainya. Ya. Kita nggak buka pintu, yang kita tanya sama, beresin mainan. Atau ada yang ketawa anak-anaknya, karena ibunya mungkin kayak gitu ya. Kemudian atau PR, ada PR nggak? Bapaknya pulang kerja, ya, 2 minggu di Balikpapan, pulang-pulang nanya, ada PR nggak? PR. Dari Alus ada PR nggak? Ujian kapan? PR lagi. Setiap datang ditanya PR ujian, PR ujian, PR ujian. Padahal anak itu pengen ditanya, ya kenapa sih nggak ditanya perasaanku pagi ini gimana tadi di sekolah? Aku loh tadi dikerjain sama teman-temanku, aku loh tadi dimarahin guruku, aku loh tadi jatuh, aku loh ini. Kenapa ayah nggak pernah nanya itu ke aku? Ya. Ini setengah 15 menit lagi ya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ya. Ini yang dikatakan Luqman, yang di surat Luqman. Pertama, bentengi anak dari syirik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti kepada orang tua? Kalau kita baca di Quran ya, karena yang memerintahkan untuk menghormati orang tua itu langsung Allah, bukan Luqman berkata kepada anaknya. Ya. Tapi kata Luqman, Allah berkata bahwa kamu harus menghormati orang tua dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena ibumu mengandungmu, ya, karena bertambah sakit dan sebagainya, kemudian menyapimu sampai usia 2,5 tahun. Kemudian berikutnya, karena menghormati orang tua adalah wujud rasa bakti dan rasa syukur kepada orang tua serta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita kenalkan pada anak-anak. Jadi nggak mungkin kan ibunya bilang gini ya, kamu tahu nggak, ibu ini ngandung 9 bulan. Nanti kan anaknya bilang, lebay banget sih, gitu kan ya. Gitu aja diungkit-ungkit kan nggak enak ya. Berarti bapak yang harus cerita bagaimana ibunya sakit ketika mengandung. Ya. Ceritakan bagaimana anak kita, kamu tahu nggak, setiap 1 jam tuh nangis nak, setiap 1 jam kamu nangis untuk minta susu, minta ASI, ya, sakit tuh, dan seterusnya. Bapaknya yang cerita, bukan ibunya. Kalau ibu yang cerita kan nanti kayak ngungkit-ngungkit kebaikan ya, nggak bagus. Jadi bapaknya yang cerita. Boleh dicoba anaknya dikasih ransel pak, ransel kosong ya. Ini bulan pertama nih, nanti kasih buku 1. Ini bulan kedua nih, sampai kasih 9 buku sampai berat banget. Dia suruh duduk, suruh tidur, ini pasti susah ya. Kamu bayangin, kamu 15 menit aja kesulitan tuh. Gimana ibu kamu? Tapi bapaknya ya, jangan ibunya. Nah, ada
7 hal lain ya yang diungkapkan Luqman. Yang ketiga adalah muraqabatullah atau pengawasan Allah, kemudian sholat ya. Sholat itu Bapak Ibu kita ngajarin memang usia 7 tahun, tapi kita harus ingat bahwa mereka harus melihat kita sholat sejak mereka di usia dini ya. Kalau perlu anak usia 1 tahun dibawa sholat ke masjid. Saya bawa anak saya di bawah 1 tahun, 11 bulan saya bawa ke masjid. Tapi tentu saya nggak norak ya, nggak di belakang imam gitu kan. Anak saya kan yang mengganggu mereka yang kalau di masjidnya sudah paham sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau masjidnya nggak paham kan sulit ya. Biasanya saya nunggu sampai jamaah kira-kira nggak ada yang masbuk lagi, saya kemudian sholat bawa anak saya gitu. Jadi kalau anak saya sudah dengar azan itu langsung bilang Allah gitu. Sholat maksudnya Allah Akbar gitu ya. Dia akan cari sarung, dia kasih ke saya. Kalau saya lagi masih pakai gadget, kemudian dia akan ambil gadgetnya dan ditaruh gadgetnya sama dia di tempat tidur. Jadi ketika 7 tahun dia sudah tahu tuh bagaimana cara sholat. Jadi nggak ujuk-ujuk 7 tahun kita ajarin sholat seperti itu, enggak. Tapi sejak usia dini kita ajarin mereka sholat. Kita contohin mereka sholat ya. Ada ibu-ibu kemarin di Bontang nanya ke saya, Pak gimana kalau anak saya 4 tahun, di Surabaya kemarin 4 tahun saya kasih hadiah Pak supaya sholat tarawihnya full. Saya bilang manfaatnya apa Bu? Anak usia 4 tahun sholat tarawihnya full. Dia ketawa, iya juga ya nggak ada manfaatnya ya. Kita nggak perlu kasih hadiah buat anak kita supaya mereka sholat dan sebagainya. Senyuman ibunya, senyuman bapaknya, ekspresi bapaknya, ekspresi ibunya itu jauh lebih penting dibandingkan hadiah. Sholat itu janjinya surga, kita ngasihnya permen, nggak level banget ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan Luqman lagi, amar ma'ruf nahi munkar, dan terakhir ada 3 hal yang penting, yaitu akhlak dalam bentuk ekspresi wajah ya. Akhlak dalam bahasa tubuh dan akhlak dalam komunikasi ya. Intinya nggak sombong. Saya kemarin dapat meme di Facebook yang cukup bagus ya. Ada kata-kata gini, ajarkan manusia tauhid dan ajarkan akhlak pada pendakwah, katanya gitu. Paham Pak? Ajarkan pada manusia tauhid, ajarkan pada pendakwah itu akhlak. Kenapa? Karena banyak pendakwah yang nggak punya akhlak. Menurut tulisan itu, dia bilang gini, jangan salahkan orang-orang yang kemudian ikut orang-orang yang sesat, karena orang-orang yang sesat itu lebih ramah dibandingkan pendakwah. Ya. Dia lebih cinta pada orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena sebagai manusia dia dilindungi, sebagai manusia dia santun dan sebagainya. Tapi sebagai pendakwah, dengan pendakwah dia nggak kayak gitu. Ya. Wajahnya diangkat ketika bicara, ya. Kemudian bahasa tubuhnya kelihatan sombong, ya, mengecilkan orang dan sebagainya. Ya. Kemudian komunikasinya suka menghina, mencaci dan sebagainya. Nah itu nggak boleh. Nah itu kita harus ajarkan kepada anak kita, meskipun mereka dalam keadaan benar. Ya. Apa sih kebenaran di bawah Rasulullah itu kan luar biasa kebenaran di bawah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah dihina secara personal, dia nggak marah kan? Kita kadang-kadang marah ketika orang mencaci kita secara personal. Ya. Sumbunya terlalu pendek ya. Dan mudah memvonis ya. Seperti saya cerita tadi, anak kena narkoba kita langsung vonis rusak, itu memang anak tuh. Kita nggak tahu tuh kenapa dia jadi rusak. Ya. Padahal dia jadi rusak karena lingkungan, kemudian karena orang tuanya, dan karena kita juga mungkin nggak pernah berdakwah pada dia. Ya. Jangan-jangan dia bisa nuntut saya juga nanti. Mas Rizky ceramah di mana-mana tapi nggak pernah negur saya, nggak pernah ngajak ngobrol saya, kan bisa kayak gitu ya. Saya nggak tahu nanti di akhirat seperti apa gitu. Saya tuh cuma bergetar ya. Saya bergetar gitu ya. Gimana kalau dia nuntut saya nanti? Karena mungkin kita abai, kita nggak peduli sama anak-orang seperti ini ya. Ada waktu 10 menit. Iya. Ini masalah teknis Bapak Ibu. Kalau yang tadi yang di Luqman itu adalah value yang harus kita terapkan. Terus bagaimana kita bisa menerapkan value-value itu? Prinsip pertama adalah kita harus punya sayap pengasuhan yang utuh. Jadi ada ayah, ada ibu. Kita nggak bicara yang sudah meninggal nanti ya, itu beda lagi. Tapi saya mau tambahin, anak yang yatim itu jauh lebih baik dibandingkan anak yang nggak yatim tapi ayahnya nggak peduli sama dirinya. Paham ya? Rasulullah yatim kan? Ya.
Kemudian Ismail nggak yatim tapi ayahnya pergi jauh lama, tapi ayahnya menitipkan pengasuhan pada Hajar dengan luar biasa. Nah, ayah yang abai pada pengasuhan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan anak yang yatim. Jadi anak yang setiap hari bisa lihat ayahnya, bisa sentuh ayahnya, tapi nggak bisa sentuh psikologis ayahnya, perasaan ayahnya, itu jauh lebih bahaya dibandingkan anak yang nggak punya ayah sama sekali karena ditinggal meninggal atau sebagainya. Nah, hilangnya saya pengasuhan akan berdampak pada perkembangan anak. Yang tadi saya bilang, ayah bunda, hasil penelitian terbaru mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diasuh dengan benar oleh ayahnya, ketika pengasuhan ayahnya galak, suka mukul, atau ayahnya abai, membiarkan, memanjakan, berlebihan dan sebagainya, ya, pokoknya pengasuhan ayahnya nggak tepat ya, itu kecenderungan untuk menjadi gay itu lebih besar kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, kecenderungan untuk menjadi lesbi itu lebih besar. Jadi gay lesbi sebagian besar karena ayahnya nggak beres. Ya. Itu catatan ya. Ayahnya bisa aja ustadz, tapi anaknya lesbi seperti saya cerita tadi. Anaknya bisa aja ustadz, tapi anaknya jadi gay. Dan seterusnya. Kisah siapa? Nabi Lut ya. Nabi Lut tuh yang dobrak pintunya Nabi Lut siapa? Salah satunya. Masih keluarga Nabi Lut kan ya, yang ada. Kemudian Nabi Nuh juga gitu kan. Nabi Nuh bukan lesbi tapi mengkafirkan tidak setuju dengan Nabi Nuh. Kenapa? Karena salah ini tidak utuh saya pengasuhannya. Ya. Lanjut Pak Benasis. Kemudian yang kedua, ini prinsip kedua. Kita sudah dikasih pelajaran oleh Nabi Nuh. Ayahnya kemana, ibunya kemana. Ayahnya ke visi pengasuhannya ilahiyah, ibunya ya syaitaniyah gitu kan ya. Ibunya ke arah yang tidak baik. Dan anaknya kemudian jadi seperti itu. Kita bisa lihat pengasuhan Ibrahim. Yang ayahnya dan ibunya itu punya visi pengasuhan robbaniyah yang sama. Dan anaknya jadi luar biasa. Jadi arahnya harus sama. Ketika ibu ke barat, maka bapak ke barat. Ketika bapak ke utara, ibu harus ke utara. Bapak ke selatan, ibu ke selatan. Dalam segala hal. Misal, ke minimarket, ke Indomaret, belanja bulanan. Ya, belanja bulanan, berangkat bareng nih. Kemudian ditanya anaknya, Bang, nanti mau beli apa? Abangnya bilang, beli permen. Permen apa? Fox, berapa banyak? 1. Oke, deal. Kemudian ke minimarket, dia ambil Fox 2. Dia ambil coklat 2. Nyampe di kasir, mau bayar, ibunya bilang, Bang, janjinya tadi beli berapa? Abangnya bilang, 1 Fox. Ini sekarang berapa? Ya aku maunya kayak gini. Ibunya bilang, maaf enggak. Abang yang kembalikan atau bunda yang kembalikan? Aku enggak mau, aku maunya gini. Dia nangis. Bapaknya bilang, alah, Fox berapa sih? Udah bayar. Gitu. Ini ngancurin ibunya di depan anaknya. Ini visi pengasuhannya enggak sama, harusnya sama. Harusnya ayah ibu kuat ya ketika anak. Kemudian nanti misalkan di minimarket, ini cerita di minimarket, nangis gulung-gulung dan sebagainya, ya udah biarin aja. Kalau di belakang ada tetangga kita, cuek aja. Ini bukan anak dia kok, ini anak kita. Saya pernah gitu bawa anak kita belanja waktu di Kalimantan Tengah. Anak saya ngambil sesuatu tidak sesuai dengan perjanjian dan dia nangis di depan kasir. Di belakang ada orang lain, saya cuek aja. Toh saya nggak kenal di belakang saya siapa. Paling kalau dia ngomongin saya kan. Nah, itu visi pengasuhan ya. Visi pengasuhan ayah dan ibunya harus sama. Termasuk sekolahnya ya dan seterusnya harus sama. Kalau salah satu beda, anak ini akan tumbuh psikologis dan fisiknya nggak sama. Anak-anak Indonesia sekarang hasil penelitian usia 21 tahun fisiknya, tapi psikologisnya seperti anak usia 11 tahun yang nggak bisa ngambil keputusan, yang masih nanya ke orang tuanya ya. Ada kemarin orang tua di Bontang kemarin nanya, bilang ke saya, anak saya Pak sudah hampir lulus,
untuk ganti oli masih telepon ayahnya. Sudah hampir lulus kuliah, ganti oli itu telepon ayahnya, laki-laki, bukan perempuan. Ini ganti oli di mana? Untuk ganti oli. Dia udah mau lulus nih. Nanti kalau nikah sama istrinya, kemudian istrinya head, istrinya bilang, "Bang, tolong beliin kiranti," atau suruh beli pembalut. Dia nelfon ibunya, "Bu, beli pembalut di mana, Bu?" Jangan-jangan kayak gitu. Atau kalau beras habis, dia nanya ke ibunya, "Bu, beli beras itu enaknya di mana? Di pasar atau di Indomaret?" Ya. Itu anak Indonesia. Sedangkan di Amerika, mereka sudah menurunkan produktivitas dari usia 20 sekarang ke 17 tahun. Indonesia, sekarang anak usia 21 tahun, tapi perilakunya seperti anak 11 tahun. Jadi nggak kaget ya, ketika mereka trek-trekan naik motor, kemudian nongkrong-nongkrong dan sebagainya nggak jelas ya. Ada istilah cabai-cabean ya, terong-terongan macam-macam lah. Ya. Tahu ya bapak-bapaknya cabai-cabean. Cabai-cabean itu di Jakarta ada tren perempuan minta digaulin sama laki-laki ya, tanpa uang, karena laki-lakinya seorang misalkan atlet basket ya, atau misalkan yang lagi ngetren itu Alnya anaknya siapa? LL, anaknya siapa? Ahmad Dhani. Ya. Sampai ada yang mimpi, ya, gue mau deh nggak dibayar tidur sama L, perempuan. Banyak di Jakarta. Ada kisah teman saya dapat email dari seorang perempuan, "Ustadz, saya pernah dengar Ustadz ceramah dan sebagainya, saya terharu dan sebagainya. Tapi saya sekarang ada masalah Ustadz, saya hamil. Yang menghamil saya pemain basket di sekolah. Jadi pemain basket itu salah satu yang jadi mereka kadang-kadang pengen dipegang-pegang aja dan sebagainya. Pertanyaan dia adalah, Ustadz, ternyata pemain basket ini nggak menghamili saya aja, tapi 5 teman saya yang lain." Gitu. Pikiran sudah tobat ya Allah, anak ini mungkin mau tobat. Pertanyaannya adalah, Ustadz, menurut Ustadz, kira-kira yang pantas jadi istrinya siapa? Saya atau dia? Kata teman saya, "Gue pengen jawab aja Rizky, istihoro dulu deh," katanya gitu. Ini kejadian Pak di Jakarta, dan mungkin di tempat-tempat lain di Indonesia juga seperti itu. Sekali lagi, kenapa ini? Karena ayahnya abai dalam pengasuhan. Lanjut Pak. Nah ini penting juga. Prinsip pengasuhan adalah fun, firm, fair, dan fresh. Fun, kita ingat Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah ketika sedang akan menyuruh Zaid bin Harisah, dia ngeliat sedang bermain, kemudian disuruh ke pasar, Zaid bilang, "Bisa nggak Rasulullah gantikan saya bermain?" Gitu. Supaya mereka nih nggak main, nggak bubar nih. Mungkin lagi main peta umpet atau apa, saya nggak tahu juga ya. Kemudian Rasulullah bilang bisa. Akhirnya Zaid pergi ke pasar, dan yang gantikan permainan itu Rasulullah. Ini kan fun, menyenangkan buat anak-anak. Jadi nggak hanya melulu yang diomongin Quran, nggak hanya melulu yang diomongin PR matematika, nggak hanya melulu yang diomongin tugas-tugas dan sebagainya, tapi menyenangkan. Ya. Salah satu yang menyenangkan buat anak-anak adalah makan malam bersama orang tuanya. Ya. Bisa di rumah, bisa juga di warung dan sebagainya. Tapi jangan sampai ketika makan makan bersama, ya, bapaknya ada di Eropa, ya, ibunya ada di Cina, anaknya ada di Jepang, yang satu lagi anaknya ada di Korea. Maksudnya bawa gadget sendiri-sendiri, ya. Yang satu bawa merek apa dan sebagainya, ya. Saya pernah lihat gitu, kemudian nanya, "Bang, pesan apa Bang?" "Terserah aja." "Mau ini enggak?" "Terserah." Dan sebagainya. Masing-masing pakai gadget. Padahal makan malam bersama adalah sesuatu yang sangat penting buat tumbuh kembang anak kita. Ya. Kemudian form tegas. Tegas ini mirip dengan tega, tapi nggak keras. Keras itu mukul, mencubit, mencaci, memaki, menjatuhkan dan sebagainya. Tapi kalau tegas itu seperti tadi saya cerita di minimarket ya, tegas. Ya. "Maaf Bang, sekarang waktunya apa? Sholat atau nonton?" "Enggak, aku masih nonton." "Maaf, sekarang waktunya apa? Sholat atau nonton?" "Aku masih mau nonton." "Oke, maaf ya, ayah bilang sekarang waktunya sholat. Jadi TV-nya diapain?" "Aku nggak mau dimatiin TV-nya." "Oke, menurut ayah harus matikan. Kamu matikan sendiri atau ayah matikan?" "Aku nggak mau matiin." "Oke, ayah matiin. Sholat." Itu tegas. Kalau nangis gimana? Nggak apa-apa nangis. Ya, itu tegas.
Kemudian fair, adil. Adil itu tidak membandingkan. Di Tarbiyatul Aulad fil Islam, menurut Abdullah Nasir Ulwan, prinsip pengasuhan dalam Islam itu haram membandingkan anak satu dengan lainnya. Haram, ya, haram dalam kutip ya maksudnya. Tidak diperbolehkan membandingkan anak satu dengan lainnya. Meskipun kita bilang untuk memotivasi, Pak, ya, sama nanti ya. Bapaknya pulang dari kerja, kemudian makan makanan ibunya. Mi, sayur asemnya Bu Fatimah sebelah itu lebih enak, Mi. Abi nikah aja sama Bu Fatimah. Ya. Kita langsung gini. Iya, Kabi, berarti Umi harus belajar nih sama Bu Fatimah. Ada nggak kayak gitu? Atau kita langsung merengut, Bu? Jujur ya. Bi, Abi tahu nggak? Suaminya Bu Fatimah itu kerjanya di bank, Bi. Gajinya 10 juta. Nah, Abi gaji 2 juta, minta rasanya sama, rasanya nggak bisa, Bi. Paling kayak gitu ya, nanti kita berantem deh. Ya, dibandingkan tuh nggak enak, Bu. Termasuk anak-anak kita. Jadi fair, kita harus fair, adil sama anak-anak kita. Nggak boleh membandingkan satu dengan lainnya. Jadi ranking dalam sekolah itu nggak boleh juga harusnya, karena itu membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Harusnya kita bandingkan adalah mereka dengan diri mereka sekarang atau sebelumnya. Jadi kalau misalkan lari, kalau dalam lomba lari misalkan, yang kita nilai, kamu bulan lalu lari kamu 20 detik tuh per 100 meter. Sekarang 21 detik, berarti ada penurunan. Bukan dibandingkan dengan temennya. Wow, kamu juara 1 sekarang, padahal sekarang larinya 30 detik. Dia menurun. Jadi dibandingkan dirinya dengan dirinya sebelumnya. Kemudian fresh, kita harus dalam keadaan segar, segar bagaimanapun ketika mengasuh anak-anak kita. Jadi ketika kita bilang, kayak saya nih ya sering bilang, capek tahu nggak ayah capek. Sekarang anak saya kalau disuruh, capek ya, capek. Gitu. Ya, kita bilang, kamu tahu nggak? Umi ini kerja mulai pagi, Abi kerja mulai pagi. Nggak tahu? Aku mana ngerasain? Aku kan nggak tahu. Ya. Kita sering membuat anak kita bersalah, tapi anak kita juga nggak ngerti kalau mereka nggak ngerasain. Ya. Berikutnya Pak, sampai prinsip kelima aja. Keempat, pengasuh utama haruslah menjadi model. Ya, kita harus jadi role model buat anak-anak kita. Kalau anak kita asuh bersama nenek dan sebagainya, berarti ayah ibu harus duduk bareng bersama nenek bagaimana mengasuh anak-anak kita. Bilang, ya, sekarang dunia sudah berubah dan sebagainya. Ya. Diskusilah dengan ayah di ibunya bagaimana mengasuh anak-anak kita. Berikutnya lanjut ke 5, Pak. Oke, ini penting, pahami diri dan pahami pasangan kita. Saya mau bilang ini kenapa kita harus memahami pasangan kita. Bapak Ibu mungkin sekarang jadi orang baik ya, berjilbab, kemudian pakai baju kuku dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu masa lalu Bapak Ibu seperti apa. Trauma masa kecil kita nggak tahu seperti apa. Dan itulah yang harus diceritakan pada istri kita atau suami kita. Ya. Kita harus ceritakan, nih saya punya pengalaman masa lalu yang buruk kayak gini dengan ayah saya. Biasanya kita sekarang adalah ketika kita diasuh 0-15 tahun. Jadi 0-15 tahun kita diasuh, itulah kita jadi diri kita sekarang. Kenapa kita pemarah? Kita lihat 0-15 tahun gimana. Kenapa kita jadi pelit? Ketika kita diasuh 0-15 tahun itu bagaimana? Ketika kita jadi culas 0-15 tahun kita diasuh seperti apa? Itu yang mempengaruhi kita sekarang. Kita harus terbuka dengan suami kita harus terbuka dengan istri kita bagaimana kita diasuh untuk menyelesaikan masa lalu itu. Bukan ingin menjelekkan orang tua kita, bukan. Tapi untuk memahami mereka agar kita memaafkan kalau mereka bersalah. Ya. Karena mereka mengasuh kita pun itu juga dengan keterbatasan pengetahuan. Ya. Ayah saya misalkan, saya mau kasih contoh ayah saya. Saya orang pelit Bapak Ibu. Ya. Saya termasuk orang yang pelit. Istri saya ngajarin saya bagaimana menjadi orang yang mudah berderma. Apakah ayah saya pelit? Di mata saya iya, ayah saya pelit. Gak pernah beliin baju buat saya, karena yang beliin baju ibu saya. Padahal duit siapa? Duit ayah saya. Saya ngeliat ayah saya pelit karena ayah saya sering mengusir pengemis di rumahnya, di rumah saya. Itu di mata saya.
sekitar 6 bulan yang lalu, ketika saya ngisi acara di SD Muhammadiyah, kebetulan paman saya pengurus Muhammadiyah, paman dari ibu saya. Ketika mau berangkat, saya ngeliat ada tas bagus, tas kulit punya paman saya bilang, bagus om, kamu mau? Enggak om, cuma bagus aja ngeliatnya. Enggak, awakmu gelem tak no barang-barang gue katanya. Gak usah om, dikeluarkan sama dia. PN. Ayahmu itu gak tahu hitung-hitungan ambek aku. Aku lulus itu gara-gara ayahmu. Saya baru tahu. Saya cerita ke ibu saya nggak tahu. Kemudian ada ibu saya yang satu lagi perempuan, cerita juga. Kalau nggak anak Bang Udin, Mbak Tati, gak lulus aku. Wong sini kayak deskripsi Bang Udin 500.000 zaman dulu, 500.000 tahun 80-an. Ibu saya juga baru tahu. Jadi ayah saya memberikan berderma kepada orang tanpa sepengetahuan anaknya dan istrinya. Nah, buat saya ayah saya pelit karena saya nggak pernah ngeliat itu. Dan saya menjadi anak yang pelit karena saya nggak punya referensi bagaimana jadi orang yang berderma. Ya, saya nggak punya referensi. Saya baru beliin baju anak saya dari tangan saya sendiri dan ngajak ke toko sendiri itu baru 2 bulan yang lalu. Saya pulang dari Blitar, istri saya jaga rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, istri saya ngeliat ada baju baru. Baju siapa ini? Anak-anak, saya membeli. Aku. Kapan? Tadi siang. Tumben? Kata gitu. Kami makan bunda. Makan di waktu itu kita makan, lupa saya dimakan. Pokoknya warung cepat saji lah. Saya sebut lah KFC. Di KFC bunda. Beneran? Iya. Dan saya jarang tuh ngajak anak saya makan tempat mahal. Dan istri saya bilang, tumben. Nah, tapi itu prosesnya 10 tahun, proses yang panjang. Istri saya bisa menaklukkan saya bagaimana saya bisa akhirnya menjadi orang yang tidak pelit. Ya. Jadi itu mungkin ya, kita harus memahami pasangan kita harus memahami diri kita sebelum kita memahami anak kita. Kemudian yang penting juga adalah kita harus memahami tahapan perkembangan. Ya. Bapak Ibu sekarang di internet banyak sekali tentang tahapan perkembangan. Paling gampang Bapak Ibu bisa, ayah bunda bisa googling ya. Ada kidshealth.com atau kidshealth.org. Itu tahapan perkembangan dari sebelum kehamilan sampai anak 12 tahun. Bagaimana tidur bersama anak, bagaimana menyusuin, bagaimana ayah tidur bersama anak, bagaimana komunikasi dengan anak 0 tahun, bagaimana komunikasi anak dengan 2 tahun, bagaimana mandi bersama anak umur setahun dan sebagainya. Itu dikenalkan semua. Bapak Ibu bisa buka itu. Ambil yang baik-baik aja karena itu pendidikan barat ya. Ada beberapa hal yang nggak baik. Tapi banyak yang tentang tahapan perkembangan itu bisa kita ambil. Yang kita rasa-rasa ini kayaknya agak nyeleneh nggak usah kita ambil. Tapi yang bagus-bagus kita ambil. Karena sampai sekarang saya belum dapat web yang Islam yang selengkap itu selain kidshealth.org atau .com. Itu dari saya. Silakan ada waktu untuk tanya jawab beberapa menit. Mudah-mudahan Bapak kita bisa diskusi lebih lanjut dan seterusnya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu mau dapat ini bisa di-download di Sahabat Saura Telegram ya, atau kalau mau join silakan join di Sahabat Saura Telegram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya memiliki pertanyaan yang berkenaan dengan ini anak. Pada anak usia kelas 1 SD sering kita lihat tayangan di televisi itu kan banyak yang anak-anak remaja. Nah, kebetulan si anak ini di rumah anak ini televisi sudah dimatikan. Tapi dia punya cara lain, dia cari ke saudara terdekatnya, dia cari televisi, dia lihat tayangan yang dia inginkan, sedangkan di rumah ayah dan ibunya tidak mengizinkan. Nah, anak ini pernah juga dinasihati ayah dan ibunya. Ternyata si anak ini bilang ke ayah ibunya, ayah dan ibu ini pelit, gak boleh lihat televisi katanya gitu. Nah, bagaimana solusinya dengan masalah seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tentang 0 sampai 15 tahun. Jadi ada istilah di pengasuhan Bapak Ibu, ayah bunda, hutang pengasuhan. Namanya hutang itu harus dibayar, ya. Sampai kemarin ada ustadz ketika saya jadi moderator parenting di Surabaya dengan teman saya Pak Ayah Irwan itu, ada ustadz yang bilang lulusan Madinah, dia bilang. Jadi jangan-jangan doa kita ya
untuk masalah kita terdiri dari hutang, itu adalah hutang-hutang pengasuhan juga gitu. Karena hutang pengasuhan itu membuat kita sekarang jarang sulit bergerak ya. Kita punya potensi segini, kita jadinya segini. Nah, hutang pengasuhan gimana? Harus dibayar, Bu. Siapa yang bayar? Orang terdekat kita. Siapa terdekat kita? Suami kita. Jadi makanya kita harus terbuka. Kalau kita sering dipukul, kan kita akhirnya kita nggak tahu cara bagaimana ya mengasuh anak selain mukul, ya kan? Berarti kita harus tulis tuh pada saat apa kita emosi, pada saat bagaimana kita emosi sehingga kita mukul anak. Oh, pada saat bangunkan anak, berarti yang bangunkan anak untuk sementara suami, yang pengasuhannya lebih baik dalam masalah bangunin. Gitu. Nah, hutang ini harus diselesaikan. Kalau kita sering dipukul, berarti suami harus bayar. Bayar dengan apa? Ya dengan kelembutan, dengan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian berbagi tugas, berbagi peran di rumah, ya. Supaya emosi kita dengan tugas yang menumpuk itu berkurang. Ya. Itu salah satu solusi ya. Kemudian kalau kita dicaci, ya, bagaimana? Berarti kita punya hutang apa? Punya hutang dipuji. Berarti kita harus sering dipuji untuk awal-awal. Mungkin kayaknya agak norak. Ya, kita kayak ketagihan dipuji. Iya. Orang yang nggak pernah dipuji sama sekali, ketika dipuji itu kayak ketagihan. Karena dia nggak pernah dipuji sama sekali. Dia butuh itu. Maka kita harus bayar utang itu. Ya. Buat anak perempuan, ya, buat ibu-ibu yang nggak pernah dibilang cantik sama ayahnya, ibu harus bilang ke suaminya supaya suami kita bilang kita cantik, meskipun kita nggak cantik. Karena itu perlu buat kita. Ya. Termasuk bapaknya. Kalau nggak pernah dipuji oleh bapaknya seperti apa, ya, itu harus namanya hutang itu harus Jadi ibarat gini ya, hutang pengasuhan itu harus ditunaikan. Kalau enggak, dia berdampak pada tahapan perkembangan berikutnya. Misal, kalau yang paling gampang itu ibaratkan anak yang nggak bisa lihat bentuk dengan jelas, ya, pasti dia akan kesulitan dengan gambar. Kalau dia kesulitan dengan gambar, dia pasti akan kesulitan dengan huruf. Maka diselesaikan dulu tuh hutangnya. Anak nggak bisa manjat, kenapa? Oh iya, ternyata dia belum bisa berdiri dengan baik. Berarti berdirinya diselesaikan. Itu hutang. Nah, hutang psikologis ini kadang-kadang kita lupa. Ya. Jadi salah satunya adalah memang cerita, Bu, ke suami kita. Saya punya masa lalu kayak gini. Kira-kira kamu bisa bayar di mana? Gitu. Jadi karena kita sudah saling menikah. Kayak saya tadi, istri saya nggak menceramain saya. Kak Kiki jangan pelit. Jadi orang yang dermawan, nggak kayak gitu. Dia ngajak saya. Ya, Kak Kiki bisa nggak ngasih uang ke orang ini, gitu. Uang saya, uang istri saya, kasih. Gitu. Saya ngasih. Atau bisa nggak beliin ini buat anak-anak, gitu. Dia nggak ceramah. Kalau ceramah itu nambah hutang. Kenapa? Saya nggak punya referensi, saya nggak punya. Jadi kalau di sini ada bioskop gitu, saya nggak punya film yang saya putar itu nggak ada cara berbagi. Terus istri saya cerita. Saya nggak bisa ngeliat gambarnya, nggak ada gambar dalam diri saya, gimana berbagi itu nggak ada. Makanya harus kasih contoh sama istri saya. Ini contohnya nih. Nah, sama seperti kalau kita dipukul, supaya nggak mukul gimana? Berarti suami kita harus ngasih contoh, gimana ngasuh dengan baik, tanpa mukul. Nah, kalau dua-duanya sering dipukul dulunya waktu kecil gimana? Berarti kita harus selesaikan berbareng-bareng tuh. Maka 5 tahun pertama itu harusnya kita selesaikan masalah hutang pengasuhan. Ya. Nah, kemudian masalah TV, Bapak Ibu. Makanya tadi ada nama istilahnya dalam pengasuhan itu konsekuensi, Bu. Ya, bukan hukuman, konsekuensi. Karena kalau hukuman itu diberikan kepada orang yang sudah mengerti hukum, ya. Pada orang yang sudah kena hukum. Tapi kalau konsekuensi itu beda. Jadi misalkan dia nonton, Ibu ada jadwal nonton nggak di rumahnya berapa jam? Nggak ada TV sama sekali. Ada, oke. Berarti pertama kita harus bikin jadwal nonton bersama anak kita. Satu hari berapa jam? Dia mau nonton yang mana aja. Nah, menurut American Pediatric Association atau Ikatan Dokter Anak Amerika dan Ikatan Dokter Jiwa Amerika, mereka merekomendasikan menonton atau yang lihat layar itu maksimal dalam satu hari 1 jam. Anak saya cuma nonton 1 jam, Pak. Ya. Nonton TV 1 jam,
pakai HP 1 jam, main game 1 jam, laptop 1 jam. Bukan. Semua layar itu 1 jam maksimal. Maksimal 1 jam. Kemudian dalam 1 pekan itu maksimal 10 jam. Ya kalau lagi liburan gini agak-agak longgar dikit nggak apa-apa lah, 2 jam nggak apa-apa. Tapi kalau dalam nggak liburan 1 jam, kemudian akhir pekan, total 1 pekan 10 jam. Total 1 pekan. Itu semua layar ya. Handphone, bikin perjanjian. Jadi makanya kita perlu bikin rundown bersama anak kita. Kamu bangun jam berapa, kamu mandi jam berapa, ya. Kamu sholat jam berapa, kamu makan jam berapa, berangkat gimana, dan sebagainya. Kita bikin rundown bersama anak kita. Karena anak kita, Bapak Ibu, itu tumbuhnya seperti ini. Anak tumbuh ya. Nggak ada kan anak kita yang tumbuh gini ya. Ada nggak? Dari tingginya 100 kemudian jadi 80 cm kan nggak ada ya. Kecuali kena penyakit. Kan semakin tinggi nih. Beratnya semakin besar, kepalanya semakin besar, kakinya semakin besar. Tapi perkembangannya seperti ini nih. Kayak obat nyamuk. Kayak kalau grafik kosinus. Misalkan Pak Rizky, anak saya itu waktu kecil rajin banget Pak mandi. Umur 2-3 tahun tuh rajin, umur 4 tahun rajin. Sekarang kelas 1 sudah masuk SD, susah. Ada nggak yang punya anak kelas 1 SD susah mandi? Hampir semuanya. Kalau anak kita kelas 1 SD, umur 6-7 tahun, nggak susah mandi, berarti anak kita nggak normal. Karena normalnya anak usia 6-7 tahun itu susah mandi. Alasannya macam-macam. Yang dingin lah, yang aku mau ngambil baju dulu, ngambil baju, terus dia muter-muter. Sampai ibunya lupa ngajak ngobrol. Kamu kan harusnya mandi. Iya, aku sudah ngambil baju. Tuh kan, ayah yang masuk, ada jelasan. Ya kan? Mau masuk lagi, sabunnya tinggal sedikit, aku nggak suka sabunnya. Ya. Aku nggak suka, ini ayah habis buang air besar, bau, aku nggak mau, macam-macam. Ya. Maka nah ini saya bilang tegas, ya tegas. Kita bilang, maaf, mandinya 5 menit lagi atau 2 menit lagi. Udah gitu aja. 2 menit, dia pasti pilih berapa menit? 5. Tapi kalau pertanyaan ibunya, kamu mau mandi apa enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kamu mau nonton TV atau enggak? Nonton. Kamu mau makan mie atau makan apa namanya? Mau makan mie atau makan sayur? Mie. Ya. Kamu mau makan ciki atau mau makan tempe goreng? Ciki jawabannya. Makanya kita harus memberikan pilihan yang baik-baik. Jadi kalau Pak, anak kalau dikasih pilihan pasti milih yang buruk-buruk. Iya, kalau pilihannya baik dan buruk. Tapi kalau pilihannya baik dengan baik, gimana? Kamu mau makan tahu apa tempe? Ciki, pilihannya 2. Kamu mau makan tahu apa tempe? Kamu mau nontonnya Ipin Upin atau mau nonton bola? 2. Tapi kalau ditanya, kamu mau nontonnya berapa jam? Ya pasti dia akan bilang seharian. Jadi kita punya tugas Bu, bikin rundown kalau perlu. Kalau apalagi anak sudah umur 10 tahun, kita harus bikin rundown bersama anak kita. Ya. Jadi nanti gadget, TV dan sebagainya itu ada dalam rundown mereka. Dia milih tuh, hari ini filmnya mau ditonton apa dan seterusnya. Jadi nggak bisa dia pilih nonton semuanya. Nah, tapi kita harus konsisten juga, jangan sampai anaknya dikasih izin 1 jam, ibunya nonton lebih dari 5 jam misalnya gitu. Itu nggak boleh juga. Kita harus fair, ya. Jadi memang sekarang TV saya lebih nggak takut ya ketika anak-anak itu nonton Discovery Channel yang punya orang bule, National Geographic yang punya orang bule, dibandingkan nonton Trans TV yang punya orang Indonesia Muslim. Betul nggak? Itu kita lebih takut Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Karena kalau kita nonton Discovery Channel, National Geographic, isinya sangat mendidik meskipun orang bule kafir yang punya. Yang punya orang Indonesia Muslim, isinya nggak karu-karuan ya. Isinya Utaran lah, Joda Akbar lah, kemudian sinetron-sinetron yang syirik lah, yang macam-macam yang nggak jelas itu. Kemudian apalagi acara sahurnya yang nggak jelas ya. Acara sahur itu yang bisa ditonton cuma berapa ya. Itu kejadian sekarang TV. Nah makanya kita harus bikin rundown yang jelas bersama anak kita, maksimal 1 jam. Oke lah nih, tapi kalau sekarang sudah nonton 3 jam gimana? Kita turunkan dulu 2 jam, setelah itu nanti 1 jam. Tapi ini rundown bersama anak. Nah ini perlu family meeting Bapak Ibu, rapat keluarga ya. Rapat tidak hanya di kantor, rapat keluarga ya. Atau rapat nggak hanya ketika Ramadan Kids saja, rapat ibu-ibunya bikin acara, enggak, rapat keluarga. Bapak Ibu bersama anak rapat
tentang masalah ini. Ibu sampaikan, maaf menurut ibu, kamu waktu nontonnya nggak terlalu lama dan sebagainya, kita diskusi. Berapa sih yang perlu anak-anak perlu nonton itu, diskusi. Ayahnya juga sepakat dengan itu, bikin kesepakatan berapa jam nonton, apa yang ditonton. Gitu. Kapan dia sholat, kapan dia baca buku, kapan dia baca Quran dan sebagainya. Bikin target bersama, ya. Sehingga hidupnya teratur, ya. Meskipun tetap akan dilanggar sedikit-sedikit ya, nggak mungkin konsisten anak-anak. Kita aja nggak konsisten, apalagi anak-anak gitu ya. Tapi minimal ada aturan itu. Ya. Kalau perlu ditempel jadwal nonton. Jadi ketika dia bilang dia sudah nonton, bolang sudah selesai, ada lagi yang lainnya. Enggak, aku mau nonton ini. Maaf, hari ini kamu jadwal nontonnya nonton apa? Sekarang sudah apa? Harusnya gimana? Kalau dia nonton lebih gimana? Berarti jatah yang besok dikurangin. Hari ini dia nonton 2 jam. Berarti sudah lebih 1 jam ya. Berarti besok dia nggak nonton. Itu konsekuensi namanya. Tapi kalau hukuman, dia nggak nonton 2 jam disuruh ngafalin Quran, nggak ada hubungannya. Kemudian dia benci itu dengan Quran. Quran buat menghukum. Ya. Quran itu bukan buat menghukum. Quran itu buat mengisi hati anak. Tapi kalau dihukum itu nggak merasa, dia akhirnya ngedumel. Ya. Biarkan Quran itu mengalir dalam diri anak dengan kebahagiaan, dengan bahagia. Jangan sampai Quran itu menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan buat anak-anak. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Saya tambahin sedikit Pak Win, dilanjutin dikit. Ada beberapa tips buat Ayah Bunda, karena ini penting buat Ayah Bunda. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini kalau Bapak Ibu pulang kerja atau pulang dari pengajian, jangan komen tentang keadaan rumah yang berantakan. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Jadi anak gini, oh ternyata nama-nama Allah itu disebut ketika kita marah. Gak ada ya di sini ya, insya Allah gak ada. Ini gak perlu kita komen dulu ya. Kita ambil nafas, istighfar dalam hati. Astagfirullah ya Allah. Ya, kita pulang dalam keadaan bersih ya, pulang coklat di mana-mana ya. Udah kita tinggal bilang, maaf nak, apa yang harus kita lakukan? Ini coklat siapa yang kotorin? Nanti ya setelah tenang semua. Oke, bagaimana kita menyelesaikan? Ya. Ketika dia ngaku ini, aku yang ngotorin. Oke, berarti misalkan namanya anaknya Dwi yang bikin kotor lantainya. Berarti Dwi harus bertanggung jawab membersihkan lantai. Kita bilangnya gini nanti, Dwi, Bunda bantu ya bersihin lantainya. Jangan sampai dikebalik, Dwi, bantu Bunda bersihin. Beda ya. Yang pertama, Dwi, kamu bersihin lantai, Bunda bantuin. Itu tanggung jawab. Tapi kalau nggak tanggung jawab, dia bilang gini, ibunya bilang gini, Bunda bersihin nih, kamu bantuin Bunda. Yang punya tanggung jawab bersihin adalah dia. Kita bantuin, meskipun 90% kita yang bersihin. Ya, anak kita 4 tahun masa bisa sih bersih? Kan enggak ya. 90% kita bersihin, tapi itu tanggung jawab dia. Termasuk anak saya yang kecil umur 2 tahun, habis dia pakai tisu, ingkosnya kita bilang maaf Gaza, masukkan dalam tong sampah, dia masukin. Gitu. Atau dia numpahin air, kita suruh ngelap, dia lap. Tapi kan nggak bersih ngelapnya, kita lap lagi. Kita bilang, ayah bantuin ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini penting, ini terakhir aja ya. Sambil berdiri yang ini. Baik, ini waktu individual Bapak Ibu. Ya, ini penting. Jadi misalkan saya yang kenal Pak Wina aja di sini ya. Ya, satu lagi deh Bu Griska. Misalkan Bu Griska punya anak 3. Ya. Bu Griska punya anak 3. Maka setiap hari Bu Griska harus punya waktu individual dengan 3 anaknya. Individual itu anaknya siapa aja namanya Pak? Nomor 1 siapa? Aida. Nomor 2? Aduh susah banget ya. Aiska. 3? Oke. 3 anak ini A1, A2, A3. Kalau anak saya Q1, Q2. A1, maka ketika Bu Griska bicara dengan A1, A2 dan A3 nggak boleh turut campur, termasuk Pak Dwi, Pak Win. Umi, maaf, Abi, aku lagi bicara sama A1. Ketika Bu Griska lagi ngasih ASI kepada anak A3, makanya dan ngobrol dengan A3, maka yang lain nggak boleh ikut-ikut. Ya. Termasuk Pak Win ketika pulang dari Balikpapan, nyampe, jangan komentar keadaan rumah, ya. Kemudian main sama anaknya, kasih waktu. Gak harus sama ya, karena masing-masing masalahnya beda, ya. Ketika misalkan dengan A1 lagi cerita, Abi tahu nggak Bi, aku kesel banget dengan
temanku yang namanya ini nih. Terus adiknya datang, iya Bi, temennya abang yang itu memang. Pak Win bilang, maaf A2, ini waktunya A1. Sekarang waktunya A1, nanti kamu ada giliran. Ya. Cerita berdua. Ini penting, sehingga anak itu merasa berharga di depan ayah dan ibunya. Gak selalu bersama-sama, berdua, bertiga, berempat terus. Ya. Suatu saat, itu yang nomor 1, laki apa perempuan Pak? Laki-laki. Perlu suatu saat Pak Win diajak traveling berdua aja. Sudah pernah? Traveling berdua. Ya. Kalau kita ngelihat zaman sahabat ya, Rasulullah itu diajak ke Syam usia 12 tahun ya. Ya. Kemudian sahabat siapa ngajak anaknya berkuda usia berapa? Nah, kita perlu ngajak anak kita traveling yang laki-laki ataupun perempuan berdua aja atau bertiga aja. Kayak kemarin saya dengan anak saya nomor 1 karena sudah mau balik ya umur 10 tahun, saya bawa ke Bontang. 5 hari ke Bontang berdua aja saya ya, dengan anak saya. Yang lain nggak ikut. Itu perlu. Suatu saat perlu juga dibawa ke Balikpapan ya. Kerja ya, ngeliatin pabrik ya, ngelihat perusahaan dan sebagainya. Itu perlu juga mungkin suatu saat. Ini waktu individual, ini sangat penting. Kemudian ketika kita bicara dengan anak kita dalam waktu individual, tunjukkan ekspresi wajah dan verbal kita dan bahasa tubuh. Jadi ketika anak cerita jangan gadget. Ketika anak cerita juga jangan dengan wajah yang standar ya. Jadi anak cerita yang antusias, iya gitu. Kita harus antusias Bapak Ibu. Anak saya yang pertama itu tidak ekspresif. Kenapa? Karena nggak ekspresif. Karena waktu saya ngasuh ketika dia usia 0 sampai 3 tahun, saya dan istri saya tidak terlalu ekspresif. Sampai saya ditegur sama psikolog. Pak Rizky kurang ekspresif. Gitu. Makanya anak saya nomor 2 kalau di foto mukanya tidak lebih ganteng dibanding yang pertama, tapi kalau di foto lebih enak dilihat yang kedua. Kenapa? Mukanya ekspresif. Gitu. Ya. Ini penting nggak? Menurut saya penting ya. Coba lihat ya orang-orang Arab ya, orang-orang ya ustadz dari Arab misalkan yang syekh dari Arab itu. Ketika ngomong itu kan ya matanya, ya mulutnya, ya tangannya gerak semua. Ketika dia dengerin kita bicara meskipun kita pakai bahasa Indonesia diterjemahkan, ya mukanya tuh kelihatan kalau dia lagi merhatiin kita. Kalau kita kan nggak ya orang Indonesia standar ya, enggak gitu. Ya dikasih hadiah seneng nggak jelas. Ya. Nah ini perlu diasah ya. Masalah ekspresi. Mungkin itu ya, ayah bunda, bapak ibu silakan kapan-kapan kalau ada waktu. Saya memang kerjanya di Palangkaraya, tapi 2 pekan Palangkaraya, 2 pekan Bangil sekarang. Insya Allah mulai bulan Juli saya tinggal di Bangil. Kemarin di Surabaya, setahun terakhir Surabaya. Ini mulai Juli saya tinggal di Bangil. Kalau kapan-kapan ada diskusi lagi tentang parenting dan sebagainya, saya siap ya. Gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kebaikan ya, yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Rizky Tajudin karena saya hanya seorang manusia biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky atas tausiahnya, walaupun singkat tapi sempat menambah ilmu terutama tentang masalah pengasuhan bagi ayah dan bunda yang hadir di sini. Dengan berakhirnya tausiah dari Ustaz Rizky tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Ramadan for Kids yang kedua. Insya Allah jika Allah SWT mengizinkan, tahun depan kita akan bersua kembali. Kita akhiri Pak sesi kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.